terus di pejabat saya nggak mau. Mas Erick Thohir, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Nggak mau saya. Sudah deh, saya nggak mau terlibat hal, sampai hari ini saya belum mau. Kayak kemarin saya cerita Mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus, dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Jadi asadul jihadul lawa, mengisi kemerdekaan kita hari ini dengan menahan diri. Maka kenapa terakhir saya ceramah di hadapan Bapak Presiden di bulan Ramadan, forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden, yang saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur dan tausiah Ramadan. Saya itu seneng. Sebagai kader muda NU, mungkin saya orang yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Saya besok Oktober dapat 2 kali undangan dari Presiden. Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial, dibuka sama Pak Jokowi, ceramah kebangsaan Gus Miftah. Sama acara Forum Investor Daily Summit 2023. Bersama para investor dunia, sama Bapak Presiden yang ceramah Gus Miftah. Itulah perbedaannya kalau saya diundang presiden sama lurah Petung Sewu. Tapi minimal Petung Sewu lurahnya sudah kayak Pak Presiden, pernah sama-sama ngundang Gus Miftah. Cuman kalau yang ngundang Pak Presiden, sangunya banyak, di Petung Sewu murah ditawar. Santai saja Pak Lurah. Kalau nggak kuat bayar saja pakai BPJS. Nah, saya bilang begini, yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan hari ini adalah apa? Al-imsak. As-saum maknahu fahuwa al-imsak. Imsak niku nopo? Menahan diri, mencegah. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Ngeker. Untuk mengisi kemerdekaan kita hari ini, langkah yang paling bijak adalah imsak. Ayo sama-sama menahan diri. Pejabat menahan diri, memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Apa Gus contoh yang baik? Jadilah pejabat yang bertanggung jawab, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat. Sehingga apa? Rakyat kecil tidak setiap hari disuguhi tontonan. Seorang menteri ditangkap sama jaksa agung atas kasus korupsi 8 triliun. Kasus BTS. Apa itu BTS kepanjangannya? Bancaan Tower Su. 8 triliun. Itu kalau untuk beli dawet Pak, orang sak Malang Raya kelelep kabeh tak kadang. Bilang gitu ku onde-onde ngimbalang asu mlebu UGD tak kadang. 8 triliun Bu. Saya tuh kemarin ngitung, kalau 8 triliun itu untuk beli mobil Innova. Dari Banyuwangi sampai Palembang jalan penuh dengan uang itu. Dikorupsi. Kenapa pejabat korupsi? Karena tidak al-imsak, tidak menahan diri. Kenapa? Dia tidak sadar, asadul jihadul hawa. Makanya menahan diri. Saya tahu Pak Wabub, pejabat itu gajinya kecil. Rasa gaya, wakil bupatimu ini. Dijawab mawon Pak Idi. Gajimu piro? 5.140.000. Itulah alasan sampai hari ini kenapa dia tidak pernah ngundang saya ngaji. Rakwat ngamplopi. Padahal kalau Didik yang ngundang tak suruh diskon. Asalkan dia bisa mau membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Makanya saya itu dari dulu kalau terus di pejabat saya nggak mau. Mas Erick Thohir, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Enggak mau saya. Sudah deh.
Saya nggak mau terlibat hal, sampai hari ini saya belum mau. Kayak kemarin saya cerita Mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus, dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi Presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng lurahnya petong sewu, ngundang pengajian gratisan, dok karben. Saya bilang nggak usah. Lagian apa? Itu mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Kalau saya jadi Menteri Agama, saya hanya bisa keluar dari kantor Sabtu dan Minggu. Yang lain saya nggak bisa belusuan bersama para jamaah. Maka saya sadar diri. Saya datang sama pengusaha-pengusaha dari Lampung. Gus minta kan lahirnya di Lampung, mbak mengabdikan diri di Lampung. Caranya bagaimana Pak pengusaha? Gus minta nyalon gubernur. Udahlah Gus, nanti kita yang biayai. Gak mau. Kok jadi pejabat? Aku ndelok Didi langsung nelongso kok aku. Itu kan pakai jaket bukan karena dingin, tapi panas dingin ketemu saya. Karena takut ditagih janji-janjinya, modar aku di. Nah, ayo sama-sama alim. Orang itu Pak berbuat kriminal, berbuat jahat. Kenapa? Karena awalnya tidak bisa al-imsak, nggak bisa ngempet Pak. Kayak kasus Verdi Sambo, itu kan nggak bisa ngempet, nggak bisa nahan diri. Kapolda Jawa Timur baru mau masuk masalah narkoba, nggak bisa tahan diri. Sudah deh, kasus Kanjuruhan Malang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sama-sama nggak bisa tahan diri. Kita kan sedih. Karena orang kemudian yang muncul adalah nafsunya, syahwatnya. Akhirnya yang terjadi apa? Gelap mata, menghalalkan semua cara. Sehingga apa? Kalau pejuang-pejuang yang dulu membuat bangsa ini merdeka hari ini melihat kondisi orang-orang hari ini, mungkin mereka menangis. Saya tuh ketemu Pak, veteran. Habis dari makam pahlawan, mereka pulang. Mampir warteg, bungkus nasi, bungkus. Cuman pakai tempe, pakai sambal. Kebetulan saya liwat. Saya tanya, Mbah, sampean siapa? Saya veteran Gus. Ternyata bener, pakai jaket dibuka baju veteran. Kok makannya cuman pakai tempe Mbah? Ya alhamdulillah Gus, gini masih bisa makan. Nangis saya Bu. Jenengan pekerjaannya apa Mbah? Saya udah gak punya pekerjaan. Anak saya jauh, cucu saya jauh. Saya nggak dapat apa-apa. Beliau mengatakan itu, kemudian saya tanya, Mbah, boleh nggak Simbah cerita sama saya? Dulu perjuangan Simbah seperti apa? Dulu saya Gus masih menangi gerilyanya Jenderal Sudirman. Bagaimana saya mengawal Jenderal Sudirman dari Yogyakarta, gerilya sampai Klaten. Sampai Klaten, Jenderal Sudirman kehabisan modal perang, ngutus prajurit untuk datang ke Jogja mengambil emas berlian yang dipunya oleh istrinya Jenderal Sudirman. Kami tandu Jenderal Sudirman sampai Klaten. Tapi melihat hari ini Gus, kami miris. Setiap kami menyalakan televisi yang kita lihat cuma berita korupsi. Setiap kami menyalakan televisi yang terjadi apa? Perdebatan antar sesama pemimpin bangsa. Kami malu sebagai veteran. Begitu beliau makan di hadapan saya pakai tempe, pakai sambal, saya nangis Pak. Ya Allah, kita itu zalim ya. Kita itu zalim. Dulu mereka berjuang sedemikian rupa untuk membawa bangsa ini seperti hari ini. Sementara hari ini mereka sama sekali tidak dihargai. Sementara mereka yang berada di pucuk kepemimpinan tidak pernah mikir rakyat, tidak pernah mikir bangsa. Tapi yang dipikir hanya perutnya sendiri. Betul? Malu Pak. Dan ini besok akan ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Gak akan lepas. Yauma la dhilla illa dhillu, satu hari di mana hari itu tidak ada pertolongan, perlindungan kecuali perlindungan dari Allah.
Semuanya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban itu. Saya itu pernah nembung sama Yaidah, Mbah Yai. Kulo tak leren dadi dai nggih. Beliau tanya, kenapa Gus? Saya itu malu Mbah Yai. Setiap hari pekerjaan saya ngalor ngidul ketemu dengan orang, ceramah di panggung. Saya merasa bagaimana besok hisab saya di akhirat begitu besar. Saya yakin betul apa yang disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa berkata tetapi kamu tidak bisa menjalankannya? Kabura maqtan, kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa berbicara tidak bisa melaksanakannya. Saya nembung sama bapak ibu saya. Bu, kulo tak leren nih. Saya malu. Tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Nah, kamu malu. Itu sebagai bentuk perhiasannya orang yang beriman. Kalau kamu masih punya rasa malu, berarti kamu tidak telanjang. Kenapa? Al-insan muryanun, manusia itu telanjang. Walibasu takwa, pakaiannya adalah takwa. Wazinatul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Kenapa hari ini banyak orang berbuat dosa? Karena nggak punya malu. Kenapa orang korupsi, pejabat korupsi? Karena nggak punya malu. Kenapa seorang istri berani dengan suami? Karena nggak punya malu. Maka bapak ibu saya bilang, nah kalau kamu punya malu, berarti imanmu terjaga. Kamu diingatkan oleh Allah dari awal. Mumpung kamu masih muda, berperilakulah yang kemudian tidak membuat malu keluargamu. Tidak membuat malu keluargamu. Tidak membuat malu orang tuamu. Orang lupa Pak Wabu. Orang yang korupsi itu berarti gak punya malu. Gak malu sama rakyat yang memilih. Gak malu dengan sumpah janjinya. Begitu disumpah menjadi seorang pejabat, di hadapan Al-Quran dia bersumpah, demi Allah, saya akan menjalankan amanah sebagai pejabat dengan amanah jujur, dipercaya. Tapi kenyataannya apa? Dilanggar Pak sumpahnya sendiri. Sehingga kemudian ketika mendapatkan fakta veteran tua seperti itu, makan apa adanya, harusnya kita malu Pak. Makanya saya bilang, yang gak punya malu itu cuma 3. 1 anak kecil, 2 hewan, 3 orang gila. Yang gak punya malu itu cuma 3. 1 anak kecil, 2 hewan, 3 orang gila. Makanya kalau kita pejabat korupsi, ya mungkin dia seperti anak kecil, randu isin. Utawa kayak kewan, ya kayak asu lah mungkin. Gitu. Atau seperti orang gila. Makanya kenapa dulu Gus Dur mengatakan DPR itu seperti taman kanak-kanak. Kenapa gak punya malu? Sehingga Gus Dur ketika kemudian dia berspekulasi membuat kebijakan, bubarkan DPR MPR waktu itu. Orang bilang jangan Gus, musuh Gus Dur DPR MPR, nanti Gus Dur diturunkan dari presiden. Saya nggak takut. Benar, dia membuat keputusan pembubaran MPR, Gus Dur digoyang yang diprovokasi oleh Pak Amin Rais, Gus Dur diturunkan dari presiden. Ditanya sama Cak Nun, itu kan Gus, akhirnya gara-gara membubarkan DPR MPR, Gus Dur diturunkan jadi presiden. Jawaban Gus Dur apa? Ya namanya orang keplek, bisa menang bisa kalah. Dengan santainya Gus Dur bilang, ya rapopo. Dia mengatakan apa? Jangan membela mati-matian, jangan mencari mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Toh Gus Dur ketika ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden, modalnya apa? Saya cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Makanya kalau saya ditanya, jujur saya jawab, kenapa Pak Amin Rais gak bisa jadi presiden? Karena kualat sama Gus Dur. Lagian presiden Indonesia rata-rata belakangnya O.
Lah namanya Pak Amin kalau dikasih O jadi lucu. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Kalau Pak Amin Rais dikasih O kan jadi lucu. Amin Raiso. Ya, saya selawatan di sini. Kerja orang domblang. Ya, sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Iya, selawatan. Ya, singgola rasa ngoni kowe tak sangoni wae. Ora apa-apa. Kiai sugih kok padake didik. Ya terserah lagunya apa, sing apik. Minta lagu apa Bapak Ibu? Kuncine lawang swarga. Tiket swarga. Apa nemen? Sing Jawa napa sing Jawa? Apaan, Mas? Kayak kira sampe bengok-bengok ora urune cerewet. Ya Allah. Wis kuncine lawang swarga. Dongake lurahe mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Iki pengen ngombe degan, kok yo ora dibuka, iki goblok menang kene. Iki niat nyuguh apa ora to, Cuk? Iki niat apa ora? Vokalis, sapa vokalis iki? Iki nggih vokalis. Kok ora meyakinkan belas ini. Oh, belum tahu ya. Bocah kurune sakmono ki manuke sepira kuwi. Sallu ala Nabi Muhammad.